Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik-baik ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran saya berpesan untuk kalian semua selalu tetap menjaga kesehatan. Jadi jangan keluar rumah selama pandemi COVID ini masih ada. Kalaupun terpaksa keluar rumah, pastikan untuk memenuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker seperti masker Pak Guru ini ya. Itu. Kemudian rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan selalu menjaga jarak serta menghindari keramaian. Itu adalah pesan dari Bapak Guru. Semoga kita sama-sama selamat anak-anak. Anak-anak, untuk video yang akan dimulai ini adalah video yang keempat, yaitu materi tentang mobilitas sosial, yaitu tentang pengertian bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Untuk itu anak-anak, selamat anak-anak menikmati dan memahami. Setelah itu nanti bisa menjawab soal-soal yang sudah diberikan Pak Guru. Jadi tanpa memperhatikan video ini, anak-anak tidak bisa menjawab dari soal-soal yang diberikan Pak Guru. Sekian dari anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas berasal dari kata mobilis, berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dua bentuk-bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas vertikal, yaitu mobilitas vertikal ke atas, social climbing. Social climbing adalah pergerakan meningkat. Contohnya, seorang karyawan yang naik jabatan sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial ini. 2. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Mobilitas ini dapat menimbulkan masalah kejiwaan seperti stres dan bahkan kegilaan. Contohnya, seorang memiliki jabatan tinggi tiba-tiba menjadi miskin karena dipecat dan akhirnya stres. Mobilitas horizontal. Horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapis sosial yang sama. Mobilitas sosial merupakan perolehan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat, tidak terjadi perubahan kedudukan seseorang. Oke. Apa ini perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Ini lihat gambar ini. Tentunya kalian sudah tahu apa vertikal dan horizontal. Perhatikan dua garis. Ini adalah yang garis vertikal. Sedangkan yang ini adalah garis horizontal. Garisan horizontal. Nah, bayangkan bahwa mobilitas horizontal adalah mobilitas yang sama kedudukannya namun beda tempatnya. Contohnya, Pak Bambang adalah seorang guru IPS di SMP Harapan, namun ia dipindah tugaskan ke SMP Melati, namun ia tetap sebagai guru IPS. Jadi untuk mendapatkannya kedudukannya tetap sama, hanya tempatnya yang beda. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Berikut ini merupakan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. A. Faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden Indonesia ya yang pernah memimpin negara kita, seperti Presiden Soekarno,
Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Jokowi. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Berikut ini merupakan faktor pendorong sosial. Faktor individu. Setiap keberhasilan yang ingin dicapai posisinya kembali pada diri kita. Bagaimana kita berjuang, ambisi kita, sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu adalah kunci dalam mencapai peningkatan. Kemudian C. Faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya. D. Faktor ekonomi. Acil adalah anak dari keluarga miskin. Karena keadaan itu, ketika SD ia sering dibulai orang temannya, namun ia tetap semangat dan selalu berusaha yang terbaik. Contoh tersebut patut kita tiru. Faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai membuat para pemimpin dapat menjalankan roda pemerintahan, roda pembangunan. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. F. Kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan ilmu yang didapatkannya. Adapun faktor penghambat sosial mobilitas sosial. A. Kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Namun, sesulit apapun bukan berarti tidak bisa ya. Tetap semangat dan jangan sampai keterbatasan. Ekonomi membuat kalian putus asa karena pendidikan itu penting. B. Diskriminasi. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan, biasanya orang yang didiskriminasi cenderung mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi biasanya terjadi akibat adanya perbedaan baik itu suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan bangsa. Baiklah anak-anak, bahwa video tadi sudah selesai, jadi anak-anak tinggal bisa merangkum semua video yang sudah dipaparkan oleh Pak Guru tadi, dan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk itu, untuk bisa menjawab soal-soal yang diberikan Pak Guru, jadi anak-anak harus mempersiapkan buku tulis. Nah buku tulis tugas tadi harus beri nama anak-anak, beri nama, mata pelajaran, kelas, jadi yang jelas biar Pak Gurunya enak untuk mengoreksi. Nah itu anak-anak pesan Pak Guru tadi, protokol kesehatan jangan lupa ya, demi kita semua sama sehat semua. Mudah-mudahan COVID yang sudah ini bisa berakhir dan bisa beraktivitas bisa masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.